Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih pada pembahasan poin yang ke-6 tentang masalah al-qanaah wal syahadah. Sebelum kita meneruskan pembahasan az-zahadah, ada beberapa abiyat syi'riyah, abiyat syair yang cukup bagus terkait dengan masalah qanaah. Kena dibesarkan aja kan? Tahu sebelah sana. Saya biasanya besarkan. Nah, terus taruh lagi. Yang pertama, syair yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tentang al-qanaah. Disebutkan dalam Diwan Syafi'i pada qafiyatul kaf, yakni syair yang diakhiri huruf kaf. Qala Syafi'i rahimahullah, ra'aitul qana'ata ra'sal zina. Ini syair awal, ya, menulisnya jangan gabung, sesuaikan. Ini namanya syairul bait. Nanti yang kedua kita harus bayar lagi pada petasnya, dia membatak, jangan nyambung. Ra'aitul qana'ata ra'sal zina, fasurtu bi adyaliha mutamassik, fasurtu bi adyaliha mutamassik. Baik, yang kedua, fala za yarani ala babihi, fala za yarani ala babihi, wala za yarani bihi munhamik, wala za yarani bihi munhamik. Baik, yang ketiga, fasurtu ghaniyan bila dirhamin, fasurtu ghaniyan bila dirhamin, amurru ala nasi shibhal malik, amurru ala nasi shibhal malik. Soalnya lagi, ra'aitul qana'ata ra'sal ghina, fasurtu bi adyaliha mutamassik, fala la yarani ala babihi, wala la yarani bihi munhamik, fasurtu ghaniyan bila dirhamin, amurru ala nasi shibhal malik. Yep, betul. Nah, al-Manaw, kata Syafi'i rahimahullah, saya melihat qanaah ini ra'sal ghina, modal kekayaan. Paham? Puncak kekayaan itu qanaah. Fasurtu bi adyaliha mutamassik, maka saya pun berpegangan dengan ekornya. Adyal jamak zaid, ekor. Maka saya pun mutamassik, berpegangan dengan adyalnya, dengan ekor qanaah tadi. Fala za yarani ala babi, maka tidaklah za hadza, tidaklah orang ini melihat aku di pintunya. Wala da yarani bihi munhamik, tidak pula orang yang ini melihatku tercebur dengan dia. Munhamik, orang yang masuk ke dalam sebuah urusan. Maksudnya, dikarenakan saya orang yang punya qanaah, maka saya tidak dilihat oleh orang lain di pintu-pintu rumah-rumah orang untuk meminta-minta. Nah,
Fasurtu ghaniyan bila dirhamin. Maka saya pun jadi orang yang kaya walaupun tidak punya uang. Dirham, tidak punya dirham. Amurru 'ala nasi syibhal malik. Saya melewati orang-orang seperti raja. Kayak raja. Nah, ini al-qanaah ya, Pak. Qanaah yang membuahkan dengan nafs kekayaan pada jiwa. Slide yang kedua masih bicara masalah qanaah. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Dia menyebutkan banyak sekali bait syair yang menjelaskan masalah qanaah. Yang paling indah yang saya perhatikan 3 bait syair. Bait yang pertama dalam buku itu bait syairnya Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti. Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti. Dia mengatakan, Alhamdulillahi hamdan daiman abada. Alhamdulillahi hamdan daiman abada. Laqad tazayyana ahlul hirsi wasyaini. Laqad tazayyana ahlul hirsi wasyaini. Bait yang kedua, la zaina illa li radin fi taqallulihi. La zaina illa li radin fi taqallulihi. Innal qanu'a la thawbul 'izzi wa dini. Innal qanu'a la thawbul 'izzi wa dini. Nah, ini 2 bait. Ulang lagi. Alhamdulillahi hamdan daiman abada. Laqad tazayyana ahlul hirsi wasyaini. La zaina illa li radin fi taqallulihi. Innal qanu'a la thawbul 'izzi wa dini. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang selama-lamanya, terus menerus selama-lamanya. Sungguh orang-orang yang punya ambisi, ahlul hirs wasyain, dan orang-orang yang merusak kehormatannya, tazayyan, menghias-hiasi diri. Sungguh telah menghias-hiasi diri, memperindah, memperkaya dirinya. Jadi orang-orang yang punya ambisi dunia dan yang merusak kehormatannya. Syain lawan dari zain, merusak kehormatannya. La zaina illa li radin fi taqallulihi. Tidak ada keindahan, perhiasan kecuali bagi orang yang ridha. Radin fi taqallulihi, orang yang ridha dengan ketidakberadaannya. Taqallul yang ketidakpunyaannya, ketidakmampuannya, ketidakberadaannya, ketidakadaannya. Ini sedikitnya rezeki gitu. Innal qanu'a la thawbul 'izzi wa din. Sesungguhnya qanaah atau orang yang qanaah itu adalah pakaian kewibawaan dan agama. Nah, Masya Allah. Bait yang berikutnya, baitnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ya Pak, di buku yang sama, menjelaskan tentang masalah prinsip rezeki. Tujuannya supaya seorang talibul ilm, seorang muslim punya sikap qanaah. Dia mengatakan pada bait syairnya 2 bait. Bait yang pertama, kam min qawiyyin fi taqallubi. Kam min qawiyyin fi taqallubi. Muhadzab ar-ra'yi anhu rizqul munharif.
lagi. Kam min qawiyyin fi taqallubihi. Muhazzadur ra'yi anhu ar-rizqu munharif. Muhazzadur ra'yi anhu ar-rizqu munharif. Baca kedua. Wa min dha'ifil aqli wa min dha'ifil aqli mukhtalifin ka'annahu min khalijil bahri yazdarifu ka'annahu min khalijil bahri yazdarifu ka'annahu min khalijil bahri yazdarifu. Lagi kam min qawiyyin fi taqallubihi muhazzab ar-ra'yi 'anhu rizqu munharifu wa min dha'ifil aqli mukhtalifin ka'annahu min khalijil bahri yazdarifu. Masyaallah. Berapa banyak orang yang kuat, sangat kuat upayanya, aktivitasnya, taqallub, pergerakan, perpindahan aktivitasnya. Kam min qawiyyin, betapa banyak orang yang kuat, qawiyyin fi taqallubihi, yang sangat kuat usahanya, aktivitasnya. Muhadzadur ra'yi, yang cerdas akalnya, yang cerdas ra'yunya, jenius ya. Tapi anhu rizqu munharifu, rezekinya berpaling dari dia. Akhirnya ar-rizqu munharifun anhu, rezekinya berpaling dari dia. Orang yang kuat, badannya masya Allah kawi, otaknya cerdas, jenius, pakar ekonomi, pakar dagang dan segala macamnya, tapi rezekinya berpaling dari dia. Ya serap rezekinya. Wa min dha'ifil aqli mukhtalifin. Dan betapa banyak orang yang dhaif, yang lemah padanya. Dha'ifil aql, lemah pula akalnya. Mukhtalifin, bahkan dianggap gila, mukhtalif orang yang pikun. Mukhtalif orang yang pikun. Ka'annahu min khalijil bahri yazdarifu. Seakan-akan dia yazdarifu, menciduk. Menciduk ya. Kata-kata apa namanya? Istiraf, menciduk air. Seakan-akan dia menciduk, menggayung dari khalijil bahr, teluknya lautan. Orangnya lemah, akalnya juga lemah. Orangnya mungkin tidak pikun, tidak punya kecerdasan, tidak punya keahlian dalam berbisnis, tapi rezekinya ember, rezekinya sangat lapang. Seakan-akan dia rezeki itu kayak ngambil gitu, nyiduk di lautan gitu, biar. Artinya yang namanya arzak munqasimah, yang namanya rezeki barakallahu fikum bisa dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan otak seseorang dia dapat, bukan pula karena kelemahan otak seseorang dia pergi. Tapi namanya rezeki syai'un muqaddar, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak perlu ngoyo, terlalu semangat, berambisi kuat untuk mendapatkan yang namanya rezeki. Maka cukup dia dengan prinsip qanaah. Rezeki datang sendiri ya, nah, Allah yang ada. Tapi dengan ikhtiar, dengan usaha semampu. Baik, yang ketiga. Ini bait juga isinya qanaah dan kezuhudan sekaligus. Ini bait diucapkan oleh Al-Khalil ibn Ahmad. Al-Khalil ibn Ahmad. Tahu siapa dia? Tahu. Hah? Gurunya siapa? Nah. Ini nahwi ya. Ada nahwi yang terkemuka ini. Dari Pulau Basrah. Kemarin dari silsilah nahwi itu ketemunya kepada Al-Khalil ibn Ahmad An-Nahwi. Dan dia nama Sunni, Al-Sunnah ya. Katanya Al-Khalil ibn Ahmad rahimahullah, ini sangat penting untuk kehidupan seorang itu. Bismillah ilmu. Dia mengatakan, illam yakun lakalahmun. Benar-benar ini lafaznya. Illam yakun lakalahmun.
Kafaka khallun wa zaitu. Kafaka khallun wa zaitu. Yang kedua, illam yakun za wa hadha. Illam yakun za wa hadha. Fakisratun wa buyaitu. Sekali lagi, illam yakun za wa hadha. Fakisratun dengan kaf. Fakisratun wa buyaitu. Buyait jam awal bahwa tasrifnya baitun. Baitun buyaitu. Buyait. Baik yang ketiga, tawallu fihi wa ta'wi. Tawallu fihi wa ta'wi. Hatta yajika mautu. Tawallu fihi wa ta'wi. Hatta yajika mautu. Baik yang keempat, hadza la'umri kafafun. Hadza la'umri kafafun. Fala yaghurruka laitu. Yang keempat, hadza la'umri kafafun. Fala yaghurruka laitu. Jadi menggunakan membomah ta dalam rangka untuk munasabatul qafiyah, untuk menyesuaikan dengan qafiyah. Semuanya dengan membomah ta di akhir. Seharusnya kita laita. Kalau laita ini tamani, seakan-akan dengan laita berhubung di dalam syair, maka menyesuaikan dengan harokat pada qafiyah di atasnya. Semuanya menggunakan zaitu, yaitu, mau. Maka di sini kita akan berrosyiriyah dibaca laitu. Paham ya? Sekali lagi ya Pak. Illam yakun laka lahmun kafaka khallun wa zaitu. Illam yakun dha wa hada fakisratun wa buyaitu. Tawallu fihi wa ta'wi hatta yashika mautu. Hadza la'umri kafafun fala yaghurruka laitu. Masya Allah. Apa kan saya ya? Ada sahih jidan, tapi masya Allah ya. Ini namanya qanaat dan bersyukur. Gak neko-neko, kalau prinsip dunia itu. Katanya beliau, illam yakun lakalah. Kalau kamu tidak punya daging, nggak bisa makan daging. Kafaka khallun wa zaitu, maka cukup bagi kamu khal, cuka, wa zaitu, minyak. Makan cuka sama minyak. Ini makan orang salah ya. Cukup. Enggak punya laham, enggak punya daging. Ya, cukup bagi kamu makan khal, cuka sama zait sama minyak. Illam yakun za wa hada. Kalau ini dan itu pun juga tidak ada. Khal, cuka tidak ada. Zait, minyak juga tidak ada. Fakisratu, maka cukup kisrat. Yang namanya kisrat ya, kan potongan-potongan roti kering, itu namanya kisrat. Fakisratu, maka cukup dengan potongan-potongan roti kering. Wa buyaitu, dan cukup buyait permak kecil. Pasirnya zaitun. Zaitun rumah, buyait rumah mungil, rumah kecil. Tawallu fihi wa ta'wi. Engkau bernaung di rumah itu, wa ta'wi, dan kau datang padanya di tempat engkau bernaung. Engkau tinggal, engkau bernaung padanya dan engkau tinggal di sana. Hatta yajika mau, sampai kematian kena pada kamu. Saya mati. Cukup itu. Hadza la umri kafafun. Ini sungguh merupakan kafaf. Tamam kecukupan. Kafaf kecukupan. Fala yaghurruka laitu, maka jangan sampai menipu kamu laitu, angan-angan. Laita, kalau seandainya saya punya ini, tentu akan begini. Yang kamu makan yang ada pada kamu sekarang potongan roti. Jangan kemudian kau berangan-angan. Dua kiranya rotinya nggak dipotong, masih utuh gitu. Sudah akan kenyang, bisa lagi gitu ya. Dua kiranya rotinya utuh, dimakan sama sosis, jadi sandwich, enak sekali kan gitu ya. Dua kiranya ada madunya, tentu manis sekali.
Duhai kiranya ada potongan-potongan dagingnya, berarti ya lebih lagi. Duhai kiranya bisa makan tiap hari seperti ini, tentu nikmat sekali. Duhai kiranya ada susunya, tentu lebih zen lagi. Itu orang yang mengatakan, orang yang terkena penyakit laitat, serangan. Duhai kiranya, seandainya, itu menipu. Itu bukan tipe dan sifat orang yang qanaah dan zuhud terkait dengan anugerah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya qanaah ya. Adanya laham, alhamdulillah. Tidak ada laham, khal wa zaid. Tidak ada fakisrah. Tidak ada, tidak adanya apa. Barakallah. Memang ini prinsip qanaah yang diterapkan dan disebutkan oleh para ulama dari ulama nahwu, Khalil Ahmad, ulama ahli hadis, Sufyan bin Uyainah, ulama adab, Muhammad bin Ishaq al-Wasiti, ulama fiqh wal lughah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, semuanya memberikan arahan-arahan, ujangan-ujangan terkait dengan prinsip qanaah wa zahadah. Maka seorang talib harus memiliki sifat itu. Amin. Kalau saya pilihkan faedah syiariyah, dikarenakan di syiari halawah. Pada syair kita ada rasa yang indah dan manis. Beda rasanya dengan nasab, dengan ucapan-ucapan biasa. Maaf, kalau ada lagi faedah yang lain, kasih lagi sama antum faedah syiariyah terkait dengan adab. Karena baru ingat kalau saya punya buku yang bagus ini. Kita bongkar, ternyata banyak faedah yang sebelum-sebelumnya terkait dengan masalah muraqabah, masalah tawabud, masalah segala macamnya itu. Banyak itu kan ada syiariyah yang indah-indah terkait dengan masalah sifat. Allah nanti aja ya. Qala rahimahullah taala. Kita membaca tentang at-tahalli bil qanaah wa zahadah, menghiasi diri dengan qanaah dan zahadah, kezuhudan, dan menerangkan tentang hakikat zuhud, yaitu zuhud bil haram wal ibtiad an hina bil kadhi al mustabihat wa an tatallu' ila ma fi aidin nas. Baik. Terkait dengan definisi zuhud ya ikhwan. Definisi zuhud barakallahu fikum. Definisi yang paling bagus untuk kezuhudan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang namanya zuhud barakallahu fi ialah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ada kesulitan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Disebut itu. Baik, nah, cara perinciannya yang seperti ini: meninggalkan perkara yang haram, haram tidak bermanfaat di akhirat nanti. Meninggalkan dari perkara yang mustabihat, juga demikian dikarenakan tidak ada manfaat di akhirat nanti. Tatallu' ila ma fi aidin nas, melihat lalu melihat atau melongok atau mendongak apa yang dimiliki sama orang lain. Begitu pula semua perkara-perkara yang tidak manfaat di akhirat nanti dia tinggalkan, itu namanya kesulitan. Sehingga bukan yang namanya zuhud antum bersengaja bersusah dalam urusan kehidupan. Itu bukan namanya zuhud. Itu namanya zuhud sufiyah, zuhudnya orang sufiyah. Tapi yang namanya zuhud berkaitan dengan qanaah. Apa yang ada pada anda dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang halal, bukan perkara haram, bukan perkara mustabihat, bukan hasil tatallu' antum makan. Itu namanya kezuhudan. Paham? Ada lahm, maka lahm, enggak ada lahm, maka khalu zaid, enggak ada khalu zaid, maka kisrah. Itu namanya kezuhudan. Ada lahm terus, ya alhamdulillah, rezekinya. Yang penting bukan haram, bukan mustabihat, bukan hasil tatallu'. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yu'tharu 'an al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan disebutkan asar
dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, lau awsa insanun bi aqalin nas surifa ila zuhad. Kalau seandainya ada seorang insan yang memberikan wasiat, dia berwasiat memberikan hartanya, ditujukan doa aqalun nas, orang yang paling cerdas, yang paling berakal. Maka beliau mengatakan surifa ila zuhad. Niscaya wasiat tersebut akan diperuntukkan untuk orang-orang yang zuhud. yakni orang-orang yang zuhud barakallahu fikum pada masa itu, pada masanya Imam Syafi'i rahimahullah, kan sebagai aqalun nas, orang yang paling cerdas, yang paling berakal. Disebutkan dalam syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tanbih muhim, ada tanbih penting dalam syarah beliau. Dia mengatakan, hadzal ladzi qalahu rahimahullah laisa ala itlaqi. Yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Kata beliau, "Li'anna al-wasaya wal awqaf wal hibat wal ruhun wa ghairaha tarji' ila ma'nahu bil 'urf." Dikarenakan yang namanya wasiat, yang namanya wakaf, yang namanya hibah, pegadaian dan misalnya, maknanya dikembalikan kepada 'urf, kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat pada masa itu aqalun nas, orang yang paling cerdas, yang paling berakal, ila zuhad, orang yang zuhud, maka untuk mereka itu semua, entah wasiat, wakaf, hibah misalnya. Tapi pada urf masyarakat yang lainnya lagi, ternyata orang yang paling cerdas menurut mereka ialah orang-orang yang punya muru'ah, orang-orang yang punya al-waqar, al-waqar maknanya kewibawaan, orang yang punya muru'ah, orang yang punya kemuliaan dan segala macamnya. Dikatakan sebagai aqalun nas, orang yang paling berakal, ya untuk mereka. Artinya kembali pada uruf masing-masing. Uruf masing-masing. Ini kalau ada orang yang berwasiat dengan lafaz umum. Saya mengatakan sebelum meninggalnya, saya wasiatkan supaya seperti harta saya ini ditujukan, diberikan kepada orang yang paling cerdas di zaman sekarang ini. Itu kan umumnya. Maka langsung dilihat bagaimana uruf masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat orang yang paling cerdas itu ya tulabul ilm misalkan ya, para pencari ilmu, maka ini wasiat untuk mereka. Ada. Sekarang ini, demikian seterusnya, tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Itu kalau dengan lafzul am. Kalau wasiatnya atau wakafnya atau hibahnya yang lafaznya khusus, sorry, tegas begitu, maka tidak bisa dipalingkan kepada yang lain. Kalau dia mengatakan, saya wasiatkan seperti hartaku untuk pembangunan Masjid Al-Bayyinah. Ya sudah, untuk itu. Tidak untuk yang lain. Misalnya, saya mengatakan saya wasiatkan seperti hartaku sama untuk kepentingan jihad fi sabilillah di tempat ini untuk mereka. Kita akan ada kata-kata yang sahih, kalimat yang tegas terkait dengan wasiatnya. Kalau masih umum dengan lafaz yang tadi, aqalun nas, maka dikembalikan kepada urufun nas, kebiasaan masyarakat. Qala rahimahullah wa an Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Dan juga disebutkan asar dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Dan ini hafal murid Abu Hanifah. Murid Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Secara periwayatan hadis dia lebih bagus dibanding daripada gurunya Abu Hanifah. Dikarenakan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah juga berguru kepada Al-Imam Syafi'i. Bukan Al-Imam Malik, Al-Imam Malik. Bahkan Muhammad Asy-Syaibani ini termasuk yang meriwayatkan muwaffa'nya Imam Malik. Termasuk yang meriwayatkan muwaffa'nya Imam Malik. Akibatnya atau hasil berguru dengan Imam Malik, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah menyelisihi gurunya. Ada yang mengatakan seperdua mazhab, ada yang mengatakan sepertiga mazhab, ada yang mengatakan seperempat mazhabnya. Tanya pendapatnya dia ini Asy-Syaibani berseberangan dengan gurunya sendiri Abu Hanifah pada seperdua mazhab. Separuh mazhab Abu Hanifah itu dia selisih.
Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan seperempat. Masya Allah. Mati dalam ketika ditanyakan kepadanya, ala tusannif kitaban fi zuhud, kenapa kamu tidak menulis kitab tentang masalah kezuhudan? Qala, berkata Asy-Syaibani, qad sannaftu kitaban fil buyu', aku sudah menulis sebuah kitab tentang jual beli. Apa maknanya, Pak? Ditanya, ada yang punya ide, loh kenapa kamu enggak nulis buku masalah zuhud? Dia malah menjawab, saya sudah menulis kitab masalah buyuk, jual beli. Terangkan sama al-mu'allif rahimahullah, yakni maksudnya az-zahidu, orang yang zuhud itu ialah man yataharrazu 'an syubhat, seseorang yang menjaga dirinya dari syubhat, wal makruhat, dan perkara-perkara yang makruh fit tijarat, pada perniagaannya. Wa kadzalika fi sa'iril muamalati wal hiraf, begitu pula pada semua muamalah dan profesi. Karena profesi itu namanya orang zuhud. Itu namanya orang zuhud. Maka dengan ditulisnya kitab al-buyu', kitab masalah jual beli, dan orang mempelajarinya, maka dia tahu mana buyu yang mubahah, jual beli yang boleh, mana buyu yang muharramah, mana yang haram. Sehingga dia niaganya pada perkara yang halal dan menjauhi perniagaannya yang haram. Itulah yang namanya kezuhudan. Tanya, itu yang namanya kezuhudan. Ini zuhud yang syar'i, zuhud yang sunni. Bukan bersusah-susah terkait dengan urusan dunia. Itu zuhudnya orang Budi. Masya Allah. Ya, antum usaha yang halal. Antum misalkan usaha gorengan tempe, bisa. Boleh. Nah, Masya Allah, manis. Dalam sehari antum bisa menggoreng sampai ribuan potong tempe. Sebarkan ke seluruh kecamatan, bahkan seluruh kabupaten Gresik, jangan begitu. Kita gorengan tempe. Wah, sangat suka dengan gorengannya antum. Enak, lezat, bergizi, dan kolesterol. Sangat begitu. Laku keras dalam sehari. Apa tuh keuntungannya, Masya Allah? Perkara halal, nggak ada haram, keharaman padanya. Sudah menjadi kezuhudan. Anda berusaha dengan usaha yang halal, nggak ada syubhat, nggak ada makruhat, nggak ada keharaman dalam masalah itu. Kemudian, wah ini fulan ini nggak zuhud dalam urusan dunia ini. So, kenapa? Masa ngomongnya zuhud tapi penghasilan satu hari sampai 1 juta rupiah. Nah kalau saya misalkan 30 hari sebulan 30 juta lah. Masa orang zuhud pemasukannya 30 juta sebulan? Itu bukan zuhud namanya itu mengalahkan direktur perusahaan itu. Jangan begitu. Itu orang yang ada mana? Zuhud. Yang namanya zuhud perkara halal ya. Perkara halal bukan perkara haram. Barakallah. Terus aku belanjakan. Namanya orang kepingin makan daging, jadi halal, kamu makan, mawjud, ada, zuhud namanya itu. Kalau tidak ada, cuma ikan saja, kamu makan juga, ya kezuhudan juga. Ikan tidak ada, cuma telur saja, ya kezuhudan juga. Terus turun dari telur ke tempe ke sampai cuma semata-mata halal zaid, ya sudah. Itu kezuhudan. Intinya yang kau makan, yang kau usahakan, yang kau cari itu perkara halal, bukan perkara haram, bukan perkara makruh, bukan perkara syubhat. Paham ya? Itulah makna kezuhudan. Sehingga yang lebih tepat seperti tadi ikhwan, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Sehingga tolong yang salah paham dengan makna kezuhudan. Kayak ini ada waktu. Ada orang yang setiap harinya makan sederhana sekali. Sederhana sekali. Rumahnya mentereng, lantai 2, arealnya 1 hektar, sangat begitu. Lengkap dengan kebunnya, lengkap dengan ini dan itunya, Masya Allah. Bayangnya tuh diundang makan sama si fulan di rumahnya itu, bayangnya tuh
1 hektar rumahnya penuh dengan kebun, dengan taman, dengan ini, dengan itu, rumahnya 2 lantai. Enak ini sudah. Antri yang diundang. Nah, ya, apa nih kira-kira? Jual makan sate atau jual makan apa? Pokoknya zen lah kayak gitu. Sampai di sana, ternyata cuma disuguhi 1 orang suruh makan mie goreng satu. Nah, itu kira-kira sederhana Pak, mewah untuk kelasnya dia. Jawabannya sederhana sekali, gak cocok. Mosok mengundang makan mie goreng satu rumahnya seperti ini. Ternyata barakallahu fikum diselidiki, diketahui hadza murabi. Ternyata orang yang jatuh dalam kubangan riba, ternyata hartanya melimpah karena riba. Apakah namanya kesuhudan? Apakah namanya kesuhudan ini? Rumahnya mentereng, makanya cuma mie goreng. Apakah kesuhudan? Jawablah, bukan kesuhudan, bukan juga qanaah. Bukan juga qanaah. Dikarenakan yang dia konsumsi, yang dia cari, yang dia usahakan barang haram atau barang makruh atau barang syubhat. Cuma jangan mandang enak, tidak enaknya yang konsumsi. Jadi apa hakikat yang kamu makan tadi? Barang halal, kesuhudan. Barang haram, dosa. Barakallah. Kalau ada orang yang masya Allah hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobil juga ada, istri juga 4 dan misalnya. Kemudian dia makannya tidak mewah, sederhananya siapa ya normal bagaimana biasa. Dia tempe, dia tahu, dia ini, dia kadang makan ayam, dia kadang makan daging. Bersahaja begitu. Itu satu halnya. Itu menunjukkan keutamaan bagi dirinya. Dikasih limbah rezeki, tapi tidak sombong, tidak ujub, tawadhu, sederhana, namanya kesubuhan yang sesungguhnya. Barakallah. Paham ya? Intinya yang halal tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa alaihi, maka atas dasar ini fal yakun mu'tadilan fi ma'asyih, hendaklah seorang talibul ilmi itu mu'tadilan fi ma'asyih, normal dalam kehidupannya, itu mu'tadil, tidak berlebihan, tidak sok zuhud, tapi mu'tadil fi ma'asyih, pertengahan, cukup dalam kehidupan dia. Bima la yusinuh, dengan sesuatu yang tidak merusakkan kehormatannya. Bihaitsu yakunu nafsahu wa man ya'ul, di mana dia menjaga dirinya dan keluarganya. Man ya'ul, orang yang dia urus keluarganya. Cukup, dia punya usaha, ada ikhtiar yang halal, cukup untuk dia sama keluarganya. Wala yaridu mawaqin adz-dzullati wal haun, dan dia tidak mendatangi yaridu, tidak mendatangi tempat-tempat kerendahan dan kehinaan. Paham? Barakallahu fiik. Tempat-tempat kehinaan dan kerendahan ya, Pak. Itu hanya intinya barakallahu fiikum, biasanya pada tempat-tempatnya dunia. Mendatangi tempat-tempat kerendahan, maksudnya akan dia datang ke biasa datang ke rumah orang-orang yang punya fulus, punya harta, dengan harapan, dengan niatan supaya mendapatkan dunianya tadi. Itu secara bahirnya orang yang tawadhu, tapi tawadhu'un mazmum, ketawadhuan yang tercela. Disebutkan sama Ibnu Hibban rahimahullah dalam bukunya ini Raudhah, tawadhu yang mazmum ialah tawadhu'ul mar'i li ahli dunya li naili dunya. Tawadhu'nya seseorang, rendah dirinya seseorang kepada ahli dunia, orang-orang yang punya dunia, li naili dunya, dengan niatan untuk mendapatkan keduniaan kita. Orang Jawa bilang DP. Kalau DP ya. Ya,
ya itu tadi dia menunjukkan bahwa dirinya direndah-rendahkan begitu di hadapan orang yang punya duit, orang yang punya produk macamnya supaya dapat uang, dapat dunia. Zul wal hawa, kerendahan, kehinaan. Jangan demikian. Jangan mendatangi tempat-tempat yang semacam itu. Apalagi ngemis. Kamu orang yang kuat, mampu berusaha, menjadi maisha. Nah, datang ke rumah-rumah orang yang kayak ulasannya Pak, anak pulau kata Pak, kasihan Pak, saya banyak. Itu kan namanya tempat-tempat kerendahan. Wa anta qawi. Kalau kamu orang yang kuat dan mampu berusaha, maka prinsipnya kafah, cukup saja. Usaha yang halal, ikhtiar yang halal, menjaga diri kamu dan kuat dengan cara yang baik. Allahumma musta'an. Waqad kana Syekhuna Muhammadul Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, dan dulu guru kami Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah yang meninggal pada 17 Zulhijjah 1393 Hijriah rahimahullah. Jadi Sahib Abdul Bayan, mufassir, ahli tafsir, ahli usul, ahli fiqh yang punya kitab tafsir Abdul Bayan. Ada Muhammad bin Asy-Syinqiti. Beliau meninggal 1393, berarti berapa ya? 37 tahun yang lalu. Ya. Sekarang 1430 Hijriah. Ya. Berarti 37 tahun yang lalu meninggalnya. Masya Allah. Dikatakan di sini, dulu guru kami rahimahullah mutakallilan minad dunya, orang yang sedikit perhatian dengan urusan dunia. Mutakallil, sedikit perhatian, begitu perhatian dengan dunia. Wa qad syahadtuhu, dan aku saksikan sendiri beliau ini, la ya'rifu fi'atil umlatil waraqiyah, tidak mengenal beberapa jenis mata uang kertas. Fi'at beberapa jenis, al-umlah mata uang, al-waraqiyah yang kertas. Tidak ngerti. Sampai tidak ngerti uang, saking sedikitnya ngurus dunia. Mata uang apa yang ngerti? Ini uang apa yang paham? Anak-anak Allah, mutafannin, semuanya paham dari mulai yang atas jadi ke kecuman. Sudah sampai tidak ngerti mata uang itu ngerti. Jangankan memegangnya, jangankan menggunakannya atau membelanjakannya, tahu tidak? Masya Allah. Wa qad syabahani bi qauli, dan pernah beliau menceritakan kepada aku langsung dari mulutnya. Syabahani, syabah itu langsung berdua ya, dengan mulutnya. Bi qauli kalau ucapannya. Laqad ji'tu minal bilad, sungguh aku datang ke negeriku, yakni Syinqiti, Afrika, di Mauritania. Di Mauritania. Datang mana ya Pak? Datang ke Saudi. Saya datang dari negara saya Syinqiti. Wa ma'i kanzun, dan bersama saya sebuah perbendaharaan. Qalla ayyujada 'inda ahad, jarang sekali didapati pada seorang. Wa huwal qanaah, yaitu perbendaharaan yang namanya qanaah. Saya punya sifat qanaah, nerimo apa ada, cukup dengan apa yang ada. Nah, ada apa nih? Dia mengatakan walau aradul manasib, kalau seandainya aku menginginkan jabatan, mansib jabatan, aku ingin jabatan, kedudukan, la araftu tariqa ilaiha, niscaya aku tahu jalan menuju ke sana. Ini jabatan gampang, saya tahu caranya. Walakinni la utiru dunya al akhirah, tetapi aku tidak mau mengutamakan dunia atas akhirat. Wala ubzilul ilma, dan aku tidak mengerahkan ilmu ini, padahal untuk memberikan
Aku tidak akan mengerahkan memberikan ilmu ini linailil ma'arif dunyawiyah, dalam rangka untuk mendapatkan faedah dunyawiyah. Ma'arif itu fawaid. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan, amin. Semoga Allah merahmati rahmatan wasi'atan, amin. Kalam Syangkiti rahimahullah ya kawan. Ucapan Syangkiti rahimahullah ya kawan. Jangan dipahami beliau punya sifat ujub pada diri. Nah, mungkin demikian. Alim kabir sunni ya. Tapi yang dimau ketika beliau dengan mengatakan semacam ini supaya orang lain yang mendengarkannya ini yaktaduna bihi, mencontoh dia. Yang tabi'un bi khuluqih, maka bisa mengambil kemanfaatan dengan akhlak mulia diri. Maunya mau mengatakan orang semacam saya yang kamu tahu bagaimana ilmu kealimannya, alim kabir pada masanya. Orang semacam saya yang gampang mencari jabatan, tidak butuh itu semua. Saya konak. Dia minta di aula antum. Lebih-lebih lagi orang kayak antum-antum ini. Tamam ilmunya, wallahu a'lam. Jelas tidak mungkin bagaimana beliau. Untuk nyari jabatan juga wallahu a'lam mana arahnya nih. Buntu jalurnya. Maka minta di aula barakallahu fiik, lebih-lebih lagi harus punya sifat al-qanaah. Contohlah para ulama al-ajillah. Barakallahu. Itu maksud daripada ucapan yang semacam ini. Terang ya, bukan dalam rangka untuk ujub, takabur atau macam-macam. Masya Allah. Ala kulli hal barakallahu fikum. Ini pembahasan yang ke-6 terkait dengan masalah al-qanaah wal jahadah. Maka diharapkan orang talibul ilmi betul-betul memiliki sifat yang mulia seperti qanaah dan terkait dengan keseharian dia. Ini yang membuat antum kuat. Sabar, sabar, namanya ini. Dengan makna kesulitan yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada ya? Ada yang menanyakan? Tiap bulan, ya. Masya Allah. Jangan. Masya Allah. Gimana terus? Setelah di kalkulasi itu kurang lah untuk kebutuhan dan kebutuhan kurang lah. Kan jika pengen membeli barang-barang ya, terus itu orangnya nyari tambahan, ya kebutuhan tambahan itu dikatakan tidak pernahnya. Pekerjaan tambahannya halal atau haram? Halal. Menyita waktu atau tidak? Tidak. Sudah ngomongnya ya. Melalaikan dia dari ibadah kepada Allah atau tidak? Cuma ya tidak. Itu menunjukkan apa kejadian nyata atau hanya beralih-alih. Kalau aku mengatakan di awal pekerjaan tidak menyita waktu, otomatis tidak akan menyebabkan dia dari ibadah. Kalau aku mengatakan dia sedikit menyebabkan orang beribadah, itu artinya menyita waktu. Maksudnya kalau pekerjaan dia halal, bukan haram, bukan makruh, memang kemudian tidak menyita waktu yang banyak, artinya dia masih bisa beribadah kepada Allah.
salam bagaimana biasanya. Laras, tidak ada masalah. Ada yang mengatakan apa namanya larangan, atau mengatakan kamu nggak konaan. Secara hal ya. Itu kalau sudah menyita waktu yang tadinya sholatnya berjamaah terus akhirnya jarang jamaah dan segala macamnya, ada syarah rakus dunia. Jangan dia dengan pekerjaannya pertama semua perkara dia kerjakan, sholat jamaahnya, taklimnya, ngurus anaknya, ngurus ininya dan itunya, semuanya tercapai. Begitu dia ingin mencari tambahan pekerjaannya halal juga, semua terhalal. Keluarganya sudah terurus, taklimnya wallahu a'lam, Bunyati ada kajian ini, insya Allah. Nah yang punya tiap hari datang mulai 3 hari sekali, merosot pekan sekali. Itu pun pas Jumatan saja. Itu pun jika wah, itu pun jika ngantuk. Nama lawan saat merosot lagi kelihatan cuma sebulan sekali. Ada daurah sebulan saya penuh, insya Allah ya kata. Juga sudah nggak ada gairahnya lagi, kelihatan loyo semangat dan bergairah. Enggak ya, salim. Oh iya. Lama-lama ada kelihatan. Atau gimana ya? Wafan, ibu ini banyak nggak bisa setinggalnya begini. Ada syarah ya. Itu bukan namanya qanaah, bukan namanya kesukutan. Ini orang sudah terkena penyakit pupuk dunia, cinta dunia. Kenapa? Secara bertikat melalaikan dari akhiratnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Paham ya? Sudah baik. Kalau alasannya ini bulan namanya banyak. Walaupun namanya banyak, itu prinsipnya. Nah, dia harus kasih tahu tadi, ditanamkan dalam hatinya. Masing-masing kepala di keluarganya itu sudah punya rezeki sendiri-sendiri. Bukan ente yang ngasih rezeki, tapi Allah yang ngasih rezeki. Kan gitu. Gitu kan? Nah, barakallah. Ikhtiar bagaimana mampunya, insya Allah akan datang rezeki yang halal yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. ومن ضعيف الأقل والطالب كأنه من خليج البحر يفتري. Allah ya hari. Mana itu prinsip kehidupan. Kalau orang itu qanaah, kena nafas, kenapa orang kaya sekali. Itu yang dikatakan sama Imam Syafi'i rahimahullah. Fasirtu ghaniyan bila dirhamin tamurru 'ala an-nasi jibal malik. Orang kiranya, Masya Allah, Imam Syafi'i luar biasa ini. Cukup selalu juga mikir sibuk kayak yang mikir ini, mikir itu. Padahal nggak punya kulit. Jadi kayak kalau antum mencermati kondisi masyarakat, bagaimana kehidupan mereka, betul stres mereka. Stres mereka. Tidak yang miskinnya, tidak yang kaya. Stres mereka. Yang miskin jangan tanya dia. Betul kalau dia bisa. Kalau pokoknya perut pikir aja dia. Di luar rumah sambil begini dulu itu apa gitu. Ada apa? Ngelamun di luar rumah kayak gitu. Lo kenapa kok gitu, kayak berdesah gitu. Gimana nggak pusing pak? Pusing, nggak punya beras. Mau makan apa sekarang? Masya Allah.
Allah tidak punya beras banyak atau nggak punya beras sama sekali, Allah. Apakah dia nggak betul-betul tidak bersama hari itu atau dia benar dia mana? Punya uang untuk bayar pasar, banyak. 3 bulan saya nganggur dapat kerja. Rinci, nggak kamu tanya pun juga bakal salah sama dia. Aku nggak tanya kesana kemari kok. Saya cuma nanya kenapa kamu mendesah. Dirinci ya dia. Keluarga semua udah penuh. Nampak di sana betul-betul gersang hatinya. Tidak ada tawakal kepada Allah, tidak ada inabah kepada Allah, tidak ada lucu kepada Allah, tidak ada semua. Seakan-akan sendirian di bumi ini. Tidak tahu ada Allah kepada Allah. Kalau ini tak ada. Wah pusing gitu dulu. Luar biasa. Pokoknya, mending mati daripada itu. Atau bagaimana ada apa? Gimana? Hidup sedang kita lalu. Gimana Pak? Oh iya, hidup sekian baik apa? Nah, itu lah kira-kira. Ayo. Melihat antum ini, mereka tuh kira-kira apa? Wah, apa nih? Pantang ya? Tenang. Nggak ada rezekinya. Padahal kalau dicek dan dilihat di rumahnya masing-masing sama aja kayak dia. Dia juga gini-gini juga pusing-pusing kepala juga nggak ada beras, nggak ada apa, nggak ada apa. Tapi orang yang punya qanaah, yang punya kesulitan, yang punya tawakal, yang punya kesabaran, yang punya Allah Subhanahu wa taala beda dengan orang yang berkekuatan itu. Begitu pula orang yang punya kemampuan. Stres ya. Masa uang banyak segala macam. Mereka stresnya itu ialah bagaimana cara mengatur, memanage ini uang ini harta supaya jangan hilang. Pusing ya siapa yang kira orang punya fulus punya atau banyak punya usaha besar, punya rezeki dunia, tidak nyenyak. Antum sudah harus tenang tidur dengan nyaman, rohat, dia masih kalkulasi. Wah itu apa ini apa itu namanya? Pakai selip. Wah pusing dia, pokak, selip 90 rupiah padahal. Ya gitu, hilang tuh juga ada nilainya. Cari, terus luar biasa. Tengah malam keluar, pagi, tengah malam, kopi orang itu keluar, ngecek semua, toko-tokonya aman, marketnya aman, usaha ininya aja, kata masalah itu normal semuanya, masalah tenang, pulang terus jam 12, kata gratis, minum pil, harus bangun lagi, pagi harus bangun. Mungkin lebih pagi daripada aku bangunnya. Bukan untuk ibadah apa? Wala nigri, wala qiyamul lail, wala tahwala, wala syai'. Langsung. Wah, keren. Terus tiap hari. Pulang biasanya hari Ahad atau Sabtu Ahad. Libur sudah. Refreshing, wah. Itu pun teman-teman yang udah kemaksiatan. Ya. Otak stres, sama lihat perkara yang haram, stres, kan gitu ya. Sebenarnya yang penting refreshing, tenang. Tapi nggak tenang. HP standby, semuanya standby. Namanya terus jalan yang namanya sebuah usaha. Telepon. Kebakaran. Sungguh sampean. Iya, Allah penting ya, Pak. Ya, langsung mencak-mencak. Sengaja jadi refleksi sudah langsung ke tempat usahanya itu. Nah, gimana? Kata mereka ini. Maka antum sunnah ini pasti orang yang punya qanaah itu tenang aja. Dan mikir macam-macam. Kalau antum mendesak dengan usahanya orang-orang semacam itu, orang satu dia mengurus siapanya itu. Siapa cukup makan Masya Allah ya, makan bareng-bareng asik gitu, alhamdulillah kenyang perutnya, tidur sudah belajar lagi terus gitu, nikmat ya Pak, nikmat. Antum orang yang paling kaya di ujung bumi, maka disyukuri dengan qanaah wa zakat. Betul ya?
Ada loh yang mengkalkulasi orang-orang tinggal di sini. Ada. Yang mutazawijin khususnya. Ya nanya, berapa sih gajinya mutazawijin? Gaji mutazawijin yang paling 100.000, 150.000. Tak percaya. Ya sudah, kalau percaya itu gaji mereka. Ya, 150.000. Coba, berapa dia punya anak? Dihitung penduduknya dari sini nih. Anaknya itu sudah 6 atau sudah 5 gitu. Beli beras, anggaplah dia makan 1 kilo sehari. Beras 1 kilo itu harganya sekarang berapa? Berapa? 5.000, kemarin murah. Tadi berapa lagi? 5.000 dikalikan 30 hari 150.000. Habis beli beras kok. Lah untuk masaknya, minyak goreng, minyak tanahnya, untuk lauknya, untuk ininya, sabunnya, ininya. Masuk ya untuk. Ya begitu kenyataannya ya urip-urip juga ya masih hidup juga mereka. Enggak kayak mati kan. Bagaimana sih? Itu cara kalkulasinya antum yang mengandalkan kemampuan manusia yang itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya rezeki macam-macam. Ada rezekinya. Usaha ya ada yang minta usaha. Ya ada aja keuntungannya. Ya jalan juga enggak ada yang mati kelaparan. Bahwa ala kulli hal al-qanaah wa zahadah barakallah. Paling baik-baik. Itu prinsip kehidupan. Tidak hanya untuk thalabul ilm sampai nanti tua. Dengan pegang muslimnya. Barakallah. Ada yakfi subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallah.